Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Al-Mustad. Teman-teman sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, terkadang kita menemukan ada bulatan kecil yang ada di huruf alif. Nah, kalau teman-teman menemukan tanda tersebut, itu disebutnya dengan sifr. Disebut dengan sifr. Nah, kalau teman-teman melihat lebih detail lagi, ternyata bentuk bulatan kecil di atas huruf itu ada dua macam. Ada yang bulatnya itu bulat sempurna dan ada juga yang bulatannya itu lonjong. Nah, kalau bulat sempurna itu disebut dengan sifr mustadir atau sifrul mustadir, bulatan yang sempurna. Nah, kalau yang bentuknya lonjong disebut dengan sifr mustatil atau sifrul mustatil, ya, atau artinya bulatan lonjong seperti itu. Lalu apa fungsinya dan apa juga perbedaannya? Nah, gini teman-teman sekalian. Bulatan sempurna disebut dengan mustadir. Itu artinya bahwa huruf tersebut itu tidak berfungsi atau dianggap tidak ada ketika wasol ataupun wakof. Contohnya kalau alif, artinya alif ini dianggap tidak ada baik itu ketika wakof maupun ketika wasol, sehingga kalau sebelumnya fathah tidak dijadikan mad, tetap dibaca pendek. Contoh di sini malaihim. Nah, la-nya tidak dibaca panjang tetapi dibaca pendek ketika wasol maupun wakof. Contoh lainnya mi'atun, ya, mi-nya tidak dipanjangkan. Afain, fa-nya dibaca pendek ketika wasol maupun wakof. Kemudian samuda. Nah, samuda ketika diwasolkan atau disambung, da-nya dibaca pendek, ya, samuda, disambungkan ke kata yang lainnya. Nah, kalau diwakofkan maka da-nya disukunkan. Jadi samud. Ingat ya, karena alif di sini dianggapnya tidak ada, jadi tidak berpengaruh terhadap bacaan. Contoh berikutnya la tai'asu, ya, tidak dibaca latai, enggak. Ketika wakof ataupun wasol sama bacanya. Kemudian lisyai'in. Nah, ketika wasol cara bacanya lisyai'in, ketika wakof dibacanya lisyai', panjang jadi madlin. Contoh berikutnya ada kata wanabluwa ketika wasol. Nah, di wakofnya adalah wanablu, wawnya jadi sukun. Contoh berikutnya litajluwa ketika wasolnya. Nah, ketika wakofnya litajlu, dibaca panjang lu-nya, tapi tidak dibaca litajluwa, wa-nya dipanjang, enggak gitu, tapi litajlu, wawnya menjadi sukun dan alifnya di sini, ya, dianggap tidak ada. Selanjutnya ada juga sifr atau tanda bulatan yang disebut dengan sifr mustatil, yakni tanda bulat yang lonjong. Nah, kalau yang ini fungsinya dianggap tidak ada ketika wasol atau tidak berfungsi ketika wasol, tetapi dianggap ada atau ditetapkan ketika wakof. Ingat ya, ketika wasol tidak ada, ketika wakof dianggap ada, gitu ya. Contoh di sini kata anak. Ketika wasol dibacanya anak pendek, tapi ketika wakof dibaca anak. Na-nya dibaca panjang karena alifnya di sini dianggap ada, normal kayak gitu. Contoh berikutnya ar-rasula ketika wasol. Nah, wakofnya ar-rasula. Begitupun kata as-sabila, la-nya pendek ketika wasol. Kalau wakof as-sabila.
Contoh berikutnya lakinna ketika wasolnya. Ketika wakafnya lakinna dibaca panjang. Contoh berikutnya adzununa pendek. Tetapi ketika wakafnya adzununa. Seperti itu ya cara bacanya. Nah, ada beberapa catatan tentang bentuk sifr ini. Pertama, kalau di Al-Quran cetakan Madinah, sifr ini tidak hanya berada di atas huruf alif saja, tetapi di huruf yang lain juga ada. Nah, fungsinya sama ya. Artinya, kalau bulat sempurna, huruf apapun dianggap tidak ada ketika waqaf maupun wasal. Contohnya kata ulaika. Nah, u-nya dibaca pendek ketika waqaf maupun wasal. Nah, khusus untuk kata salasila yang ada di surat Al-Insan, ini boleh dua ya ketika wakofnya. Kalau wasol sama-sama pendek, tapi ketika diwakofkan ini boleh dua, boleh panjang atau sukun. Boleh salasila atau salasil seperti itu. Yang selanjutnya juga kata qawariro yang ada di surat Al-Insan, kalau yang ada di ayat 15 itu sifrnya sifr mustatil. Artinya kalau diwakafkan menjadi panjang qawariro. Sedangkan kata qawariro yang ada di ayat 16 sifrnya sifr mustadir. Artinya kalau diwakafkan menjadi qawarir seperti itu. Tapi kalau di wasol keduanya sama ya, sama-sama pendek pada ro-nya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.